Hai Sobat Investor semua, jadi hari ini gue pengen sharing soal pelatihan trading gue yang ke 11 apa 12 ya. Ya, jadi pelatihan trading ini gue bakal coba untuk sharing juga ke teman-teman semua. 12 kalau nggak salah. Jadi harapannya di sini kita bisa saling berbagi, kita bisa saling ya apa ya, saling belajar lah. Tetapi buat teman-teman yang punya mindset tertutup dan tidak mau belajar dengan metode yang berbeda, silakan nggak usah tonton video ini aja. Nah, buat teman-teman semua yang tertarik untuk belajar, simak video ini sampai habis. Oke, jadi di latihan trading ini, gue juga apa namanya ingin menghimbau juga ke teman-teman semua bahwa trading forex itu beresiko tinggi. Jadi teman-teman semua itu harus sudah siap juga. Bahkan kalau sebelum mulai untuk trading langsung, dihimbau untuk di demo dulu. Karena itu yang gue lakuin sekarang. Supaya apa? Supaya melatih terus. Jangan pernah merasa diri kamu itu sangat profesional. Wah, gue udah tahu banget lah gitu. Bahkan udah tahu banget karena gue pakai MetaTrader gitu. Itu itu tindakan yang paling bodoh menurut gue. Nah, ini gue sekalian gue kasih tahu nih ke teman-teman semua ya. Jadi lu pakai MetaTrader atau apapun bukan menandakan lu lebih pintar dibandingkan orang lain. Nggak kayak gitu juga. Nah, ini di sini gue juga sharing di video ini tujuannya tuh untuk memberitahu teman-teman. Jadi gue di sini sharing supaya teman-teman bisa trading dimanapun. Nggak mesti lu harus dependen terhadap MetaTrader. Ya, ini nanti gue akan jelasin sambil gue share screen juga ke teman-teman. Oke, gue akan share screen dulu. Ya, nah ini kan gue menggunakan aplikasi MEFX ya, Monex Investindo Futures ya. Di sini gue kenapa pakai aplikasi trading apa namanya dari bawaan aplikasi lah ya, bukan apa namanya lewat MetaTrader. Jadi gini ya, ini kenapa gue pengen ngejelasin ke teman-teman semua karena ini bisa dijadikan edukasi juga. Dan ada orang yang sempat merasa gue itu newbie dikarenakan gue pakai aplikasi dari bawaan. Ya, itu menurut gue adalah satu statement yang bodoh menurut gue. Gue akan kasih tahu, kalau gue mood untuk debat, lo bakal habis, Pak. Kenapa gue bilang bakal habis? Gue kasih tahu, beberapa orang yang debat sama gue, ya, itu pernah terjadi di waktu koin ASICS. ASICS itu gue udah prediksi bakal jeblok ke bawah. Sebelum itu sampai sekarang dan sebelum ada masalah tuh, ya kan di apa namanya di Bapepti tidak di ya istilahnya apa ya tidak di license kan gitu ya. Itu gue udah bilang pada saat itu ada satu atau dua orang ya segelintiran orang dia komen di gue katanya wah terlalu cepat untuk menilai dan lain sebagainya, gue dikatain lah dan lain sebagainya sampai gue disuruh katanya apa sakit jiwa lah apa. Lo tahu nggak sekarang lihat nih, ternyata turns out yang gue omongin tuh bener guys, bahkan drop sampai anjlok ke bawah. Apakah gue orang bego gitu karena gue memprediksi itu? Kagak, Pak. Itu gue ngomong to the point. Gue tidak ingin menjelekkan siapapun di sini. Ini gue cuma ngasih tahu teman-teman gitu bahwa gue pernah prediksi sesuatu dan itu benar. Nggak hanya itu, sebelum kejadian IKA ya, yang dia binary option, gue udah prediksi 7 bulan sebelum. Tapi orang ya itu terlalu banyak kayak, wah gue lebih pinter dari lu gitu. Tapi apa yang terjadi guys ya? Ya ternyata bener. Sekarang udah pada apa namanya ya tahu sendiri. Sekarang platformnya itu jadi bermasalah. Ya udah itu. Intinya gue di sini sharing ke teman-teman semua bahwa kita itu tidak boleh merasa lebih pinter dibandingkan orang lain karena kita melakukan sesuatu. Oh gue bisa karena gue pakai MetaTrader atau no Pak. Gue juga pakai MetaTrader, tetapi metode gue sharing ke teman-teman semua itu adalah dengan cara gue pakai aplikasi dulu, perlahan dulu, ya kan. Gue juga menguji teori. Ya udah. Kalaupun misalkan teman-teman punya beda pendapat atau apa, ya
apa ya, kalau merasa tidak terima ya silakan nggak usah tonton video gitu. Maksud gue kayak gitu. Dengan yang menganggap orang newbie atau apa itu menurut gue nggak perlu sampai seperti itu gitu ya. Lo boleh beda pendapat tuh ujung-ujungnya profit kan? Ya lo mau pakai platform, mau pakai cara apa, yang penting profit. That's it. Lo tuh, maksudnya orang-orang tuh terlalu mempermasalahkan bahwa, oh ya, orang pintar harus pakai begini. Enggak juga, Pak. Lo lihat ya, successful people, orang-orang sukses, emangnya mereka pakai ini yang sama, metode strategi yang sama untuk sukses? Kagak. Caranya Warren Buffett dengan caranya Peter Lynch itu beda. Tapi sukses kan dua-duanya. Nah, dengan cara seperti ini, kan tidak mesti kita harus, oh lo sukses itu dengan memakai MetaTrader. No, not always. Lo coba baca sejarahnya MetaTrader di Wikipedia, ya MetaTrader itu dibuat karena satu, popularitas Forex pada saat itu meningkat. Sehingga dibuatlah software yang membantu ya para trader ini untuk lebih memaksimalkan hasilnya dengan banyaknya indikator. Tetapi banyak indikator itu bukan menentukan kesuksesan lo. Percuma lo punya banyak indikator tapi lo nggak ngerti cara pakai indikator itu buat apa gitu. Nah, maksud gua mulailah dari aplikasi bawaan dulu. Ya kita belajar ya di situ. Dimulailah perlahan satu persatu kita bahas di situ. Ya. Jadi maksud gua di sini untuk mengklirkan ya bahwa nggak usah lah gitu kita merasa lebih pintar dari orang lain atau menganggap bodoh orang lain. Karena orang bisa beda pendapat dan itu hal wajar, Pak. Di dunia ini tuh kesuksesan kuncinya bukan satu, ya. Kesuksesan itu kuncinya ada banyak. Makanya orang sukses dengan pemikiran yang beda-beda kan. Ya itu, makanya gue bilang sahamnya Warren Buffett dengan sahamnya Peter Lynch saja beda. Padahal dua-duanya sama-sama investor sukses. Cara gue misalkan dengan cara orang lain beda. Apakah berarti gue salah gitu? Tidak. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini mengklirkan juga yang menjadi pertanyaan juga. Ya di sini maksudnya gue belajar, gue pengen kalian juga belajar bahwa terbuka aja soal ilmu. Lu pikir gue ketika dapat ilmu atau apapun ada rasa tidak ada penolakan gitu ya, dan dalam diri gue ada. Tapi ketika lu belajar sama orang lain, lu belajar seperti ya kayak air ya di dalam gelas ini. Tapi ketika lu udah dapat air sebelumnya, lu buang dulu, biarin lu dapat air yang baru. Artinya bahwa ketika lu belajar sama orang, yang lu pelajari sebelumnya, lu geser dulu. Gitu. Mau misalkan dia beda, lu geser dulu. Ya, ketika lu sudah bisa geser, nanti bisa dapat ilmu yang lebih banyak. Itu yang gue lakuin. Ya, dan ternyata berhasil gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat ya sharingnya sedikit. Oke, jadi seperti yang kamu lihat ya di layar ya. Ini ada XAG US dollar ya. Ini adalah produk komoditas ya, yang teman-teman juga bisa tradingin. Ya, selain daripada forex juga. Oke, mungkin singkatnya gue akan jelasin bahwa di sini tuh ada candle biru dan candle merah. Candle merah itu turun, candle biru itu adalah naik. Dan di sini gue coba akan memakai indikator moving average ya. Di sini dengan adanya moving average ini sedikit membantu ya untuk kita trading juga. Sebelumnya kan nggak pakai indikator, kita pakai Dow Theory. Nah, kita sekarang pakai indikator. Based on indikator, kamu lihat ya dalam satu hari dia seharusnya naik ya, walaupun dia cenderung trennya turun, tapi itu ada kayak kecenderungan dia sideways gitu loh. Karena dari kaki ini sama kaki ini tuh hampir sama, ya. Walaupun sedikit agak lebih tinggi ini. Tapi dia di sini kayak dia naik sedikit doang gitu, nggak terlalu signifikan. Nah, harusnya yang terjadi ini kan dia sudah turun ya, dia mencoba naik dan dia turun lagi. Seharusnya dia naik dulu, ya. Ya at least mungkin setengah dari sini. Kenapa setengah? Ketika kamu merasa ragu-ragu dia bakal naik atau enggak, sideways atau enggak, mendingan ngambil yang setengah aja deh. Oke ya, di 20.000 tuh. Oke, kita kecilin lagi ke kurva 4 jam ya. Dari 4 jam dia sebenarnya udah ada indikasi naik. Ya. Kita lihat dari 1 jam. Oke, dari 1 jam dia sudah kena moving average 90 ya. Nah, di yang biru ini. Seharusnya ketika dia kena biru ini, biasanya akan naik. Dan
targetnya itu sampai mana sih? Ya, bisa lo targetnya itu di deket ini lagi nih, yang kena garis ini lagi. Targetnya katakan di sini kita set aja 19.149 lah. Oke, kita pasang dulu. Oke, trading. 19.049 ya. Oke, kita lihat 1 jam indikatornya. Kita iniin lagi di sini. 21.3490. Iya. 21 3490. Ya, di sini harusnya dia sudah naik juga. Ya, jadi kita target price-nya itu di 19.135 ya. Oke. 19.135. 19.135. Oke. Nah, untuk stop loss-nya kita ada di 18.776. 776. Oke. Kita bisa melihat di sini ya. Ternyata TP-nya lebih gede dibandingkan SL, itu bagus. Oke ya. Gua akan pasang 2 lot. Nah, kenapa 2 lot? Nah, jangan diikutin guys ya. Kalau lot-lotan itu tergantung dari saldo lo juga. Kalau misalkan memang saldo lo memang kecil, ya lo mulai dari 0,01, 0,02 ya. Itu nggak apa-apa. Ini karena ya kan gue ini latihan juga guys ya. Yang penting menang atau enggaknya gitu. Win rate-nya tinggi atau enggak. Ini kan juga latihan, jadi nggak apa-apa. Oke, anyway, langsung aja. Gue akan buy. Oke, kita lihat ya. Sambil nunggu ya. Gue ngecek juga di sini udah masuk atau enggak. Kadang-kadang suka gitu guys ya. Kita lihat dulu. Dari aplikasi kadang sudah masuk guys. Ya. Oke. Di aplikasi sudah masuk guys ya. Dia udah masuk dan entry-nya itu di 18.926. Nah, nanti setelah gue udah mendapatkan hasil, nanti gue akan coba sharing ke teman-teman semua. Oke. See you. Oke, tadi udah lebih daripada 1,5 jam juga dan ternyata sekarang gue udah mendapatkan profit sebesar $220. Ya, jadi memang untuk kali ini latihannya alhamdulillah berhasil. Dan gue take profit sebelum TP itu kena. Dan begitu pula dengan gue nggak perlu harus nunggu sampai SL, kalau itu gue harus stop loss. Tapi itu kayak sebuah kalau misalkan gue tiba-tiba lalai, gue tidur atau apapun gitu gue pakai. Ya, jadi itu selagi gue masih bisa ngawasin, gue ngawasin. Kalau enggak, ya udah. Ya, oke. Jadi di sini apa sih yang bisa dipelajari ya? Apa yang kita bisa gali dari sini? Sebenarnya dari beberapa yang gue omongin tadi itu ini adalah sebuah sharingan. Ya, artinya sharingan tidak menggurui kamu gitu ya. Di sini tidak ada yang lebih bodoh, tidak ada yang lebih pintar. Tapi di sini adanya kita mau belajar. Jadi siapapun kamu mau pemula, kamu mau expert, apabila kamu ingin sharing ya atau apapun, ya udah bisa tonton video ini. Tetapi kalau kamu memang orang yang tertutup, ya nggak usah ditonton gitu. Maksud gue kayak gitu. Ya, kadang-kadang gue kenapa tadi ngomong kayak gitu karena banyak orang yang suka ngedenial dan debat gitu loh ya. Padahal gue itu tahu banyak hal pak yang mungkin lo semua belum tentu tahu gitu. Dan gue bisa memprediksi beberapa hal yang expert pun juga belum tentu dia bisa seperti itu. Well, tapi kan gue nggak selalu ngomong kayak gitu. Ya kayak contoh yang seperti yang tadi gue bilang ya. Ada aplikasi B, itu udah gue prediksi 7 bulan sebelum yang Ika itu masuk penjara, ya itu udah gue prediksi. Terus juga token A, ya itu juga sempat menimbulkan perdebatan, tapi akhirnya benar terbukti omongan gue, ngedrop sampai bahkan yang gue cek terakhir harganya udah 4 perak, ya. Dan gue pada saat itu baru ngasih pendapat gue itu 2 hari setelah listing kalau nggak salah, ya. Itu 2 hari setelah listing aja gue udah bisa predik dia bakal ngedrop. Tapi apakah gue bisa tahu itu karena apa sekarang?
Gue bisa tahu itu karena gue memiliki ilmu yang cukup gitu tentang financial. Satu, gue juga kuliah di ekonomi yang memang mendukung. Kedua, kan gue juga pernah dapat lisensi dari OJK ya. Walaupun ini kan beda kasus ya, kalau misalkan trading dan lain sebagainya itu kan lebih ke Bapepti ya, untuk forex ya. Tetapi sebenarnya polanya sama, edukasinya tuh banyak yang hampir sama, ada beberapa yang beda. Kayak trading kan, lu mau saham, mau itu forex, sama aja, tekniknya sama aja. Cuman kan beberapa aset ada yang dimodif gitu. Kayak misalkan GBP USD dengan XAU G US dollar. Patternnya sama? Enggak. Tekniknya sama? Ya, pakai moving average, Bollinger Band, Dow Theory, sama. Tapi karakteristiknya beda. Sama kayak lu juga ini, trading di saham karakteristiknya beda. Nah, oleh karena itu kita harus uji coba. Makanya yang gue lakuin sekarang adalah uji coba sebenarnya. Uji coba terus. Oh, nih patternnya bakal kayak gimana. Oh, berarti dia kadang-kadang suka false signal nih. Kadang dia suka begini. Ya itu, dia belajar. Di sini kan gue ngasih tahu ke teman-teman semua. Oh, ini loh yang terjadi. Dan gue bagi ke teman-teman. Lagian juga, coba deh lo pikir baik-baik. Kalau misalkan gue udah punya subscriber 40.000, Pak. Ya. Kalau gue mengeluarkan sesuatu yang gue tidak yakin, apakah itu nggak beresiko? Itu coba lo pikir. Itu beresiko, Pak. Ya, jadi sesuatu yang gue udah keluarin itu pasti Itu gue sudah pikirkan dulu. Makanya kayak gue nggak mau ngajarin yang sampai expert pakai tools trading yang terlalu expert gitu. Bukan berarti nggak bisa, bisa. Tapi itu diuji coba terus. Yang gue sharingin ke teman-teman semua, karena gue udah uji coba tuh ratusan kali, bahkan ya 500-an kali. Makanya gue berani, ya kan? Cuman kan kita mau berkembang, kita mau masterin semua. Ya jadi gue pun belajar, terus ngelatih, berapa kali, coba terus, gitu. Dan gue pengen teman-teman semua ketika nonton video gue itu jadi smart dalam arti ya kita jangan merasa berbangga diri dengan kemampuan yang ada. Ya kita berpikir terbuka aja, belajar terus. Gue aja setiap hari, ya gue belajar terus, Pak. Ya terus kalau nggak belajar dari buku, gue belajarnya dari video edukasi. Video edukasi itu nggak mesti dari YouTube, dari semua kok. Ya jadi mohon maaf kalau misalkan gue kelihatannya di video ini agak sedikit keras, karena gue juga ingin mengedukasi teman-teman juga, dan gue ingin sharing gitu ya, dan supaya kita bisa jadi lebih smart juga di kedepan hari dalam menyikapi ya. Nah, harapannya dengan ada video ini kita sama-sama bisa maju, kita sama-sama bisa berkembang. Dan gue niat bikin video ini bukan untuk menjatuhkan oknum-oknum tertentu. Ya, gue hanya ngomong dari sudut pandang gue, opini gue. Jadi gue tidak ada ingin menghina atau mengecilkan institusi ataupun aplikasi atau apapun lah itu. Jadi ini gue udah disclaimer ya, seperti itu. Oke, bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk sharing ke teman-teman kamu yang lain, kamu bisa coba share aja ke sobat investor yang lain. Dan bila mana setelah ini kamu ingin mulai trading di aplikasi MEFX, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.